Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu Wa Taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan klinik kita dan Alhamdulillah narasumber yang sudah hadir ada Dr. Muhammad Amrullah yang nanti akan menyampaikan pokok kesehatan yang bisa kita perbincangkan siang hari ini, yaitu tips menjaga kesehatan saat mudik dan lebaran. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271 679 3000, SMS dan juga di WA kami di 08 11 255 3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar badan sehat siang hari ini, Ustaz? Masih sehat, semangat. Ya, tetap semangat ya ini. Ya. Kurang beberapa hari lagi. Insya Allah. Temanya tepat ini, menjaga kesehatan saat mudik dan lebaran. Ternyata mudik dan lebaran tidak selamanya bikin sehat berarti, Dok ya. Iya, berpotensi. Berpotensi begitu. Silakan, Dok, materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa MTA TV, juga pendengar radio Persada FM dimanapun yang merilai acara ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kembali dari program unggulan MTA TV klinik kita mencoba memberikan tips-tips kesehatan yang dekat dengan keseharian kita. Saat ini insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan sampai pada penghujung daripada Ramadan ini ya, kemudian dilanjutkan dengan Lebaran atau Idul Fitri. Disitulah untuk tradisi masyarakat kita, Indonesia itu ada tradisi yang sudah turun-temurun, sudah puluhan tahun, ratusan tahun ya, ada mudik Lebaran. Ya, inilah coba kita dari klinik kita mencoba mengulik sedikit ya, bagaimana agar kita selama dalam perjalanan mudik, tentunya perjalanan itu bisa jadi di antara kita tetap berpuasa. Kita tetap bisa sehat dalam perjalanan ya selama mudik ataupun nanti pada saat Lebaran. Sedikit yang kita sampaikan, kita mulai bahwasanya seperti saya sampaikan tadi bahwasanya mudik menjadi salah satu tradisi ya. Salah satu tradisi warga Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri. Karena antusiasnya yang cukup tinggi, maka risiko terjadinya kecelakaan atau risiko terjadinya penyakit selama dalam perjalanan juga sama tingginya. Tidak jarang kita mendengar berita di TV ya tentang kecelakaan atau tentang melahirkan di perjalanan ya, atau mungkin meninggal di perjalanan seperti itu. Nah, inilah beberapa hal yang tentunya bisa kita coba antisipasi atau kita persiapkan selama dalam mudik itu ataupun dalam safar perjalanan dalam masa puasa ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita tetap bisa sehat dan fit. Oleh karenanya maka menjaga kesehatan sangat penting ya, baik sebelum mudik, saat mudik maupun saat arus balik. Ini jadi poin kita nanti di sini. Nah, dalam hal ini tentang kesehatan ini di negara kita itu berada dalam wilayahnya Kementerian Kesehatan. Maka Kementerian Kesehatan pun tidak tinggal diam, juga berperan penting, berperan aktif bagaimana supaya warga negara ini dalam perjalanannya selama mudik khususnya itu tetap terjaga kesehatannya. Maka di sini Kementerian Kesehatan yang saya ketahui ya dari info yang beredar bahwasanya Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya, entah itu dengan mungkin dinas perhubungan ya, atau mungkin dengan lalu lintas, dengan Polri, polisi ya, dengan yang lain,
itu telah mempersiapkan lebih dari 15.000 fasilitas kesehatan di 38 provinsi saat mudik dan lebaran. Inilah sebuah bentuk ya kepedulian pemerintah kita dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk menjaga warganya selama dalam arus mudik lebaran ini. Kemudian fasilitas kesehatan antara lain lebih daripada 10.000 puskesmas, ya. Juga 3.000 rumah sakit, mungkin juga 1.000 pos pelayanan kesehatan, atau mungkin dari klinik-klinik swasta pun juga dilibatkan. Itu. Jadi pos-pos itu ya, itu nanti akan tersedia ya mulai dari jalan tol ya, kemudian titik-titik tempat pariwisata itu. Berjadi juga nanti di pelabuhan-pelabuhan. Itu. Inilah sebagai bentuk kepedulian daripada pemerintah kita. Bagaimana agar warga itu nantinya bisa mudik dengan nyaman. Kemudian ini juga karena kita tuh namanya arus mudik itu kan biasanya juga perlu perjalanan jauh. Ya entah nanti lewat tol atau lewat non tol. Maka posko kesehatan pun juga nanti ada di tiap rest area insya Allah. Jadi kalau kita nanti oleh bapak-bapak, ibu-ibu ya dalam perjalanan mungkin ada gangguan kesehatan, tentunya tetap harus mempersiapkan dari diri sendiri saat di rumah. Itu bisa menghubungi ya pos-pos pelayanan kesehatan di pos-pos mudik. Insya Allah itu gratis ya, gratis. Dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat karena saya dulu juga pernah menjadi pelaku ya. Jadi pada saat mudik lebaran itu ya kita pernah berjaga di ini. Ya di pos-pos kesehatan, entah itu di jalan bersama dengan Pak Polisi ataupun di pelabuhan di terminal itu. Tidak terkecuali berjadi di pelabuhan-pelabuhan atau nanti di rest area zaman sekarang. Itu juga nanti akan ada petugas kesehatan di sana. Bentuknya mungkin pos-pos kesehatan sederhana yang bisa memberikan pengobatan sederhana atau mungkin pertolongan pertama pada kasus-kasus kecelakaan yang bisa dilakukan. Kemudian dalam hal ini Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan ya Polri, kepolisian juga dengan Kementerian Perhubungan juga akan memetakan di mana pos kesehatan itu perlu ya, terutama di daerah-daerah yang rawan. Inilah kepedulian dari negara kita terhadap warganya yang mayoritas Muslim ini supaya dalam perjalanan mudiknya itu bisa tetap aman, selamat sampai tujuan bertemu dengan keluarganya kembali. Dan juga bahwasanya sampai dengan ya untuk bagaimana agar pos-pos kesehatan tetap siaga ya. Nanti juga tidak terkecuali mungkin juga dari instansi lain ya. Itu pun tetap harus beroperasi seperti biasa. Maka inilah Bapak-bapak semuanya kalau kita itu kalau melihat bagaimana kondisi ya, tenaga kesehatan yang kadang-kadang tidak kita perhatikan pada saat bapak-bapak, ibu-ibu ya bisa dengan leluasa ya silaturahim pada hari Lebaran. Ternyata ada saudara-saudara kita dari nakes itu ya, mereka tuh harus ya mengorbankan waktunya ya, atau secara bergiliran harus tetap standby. Entah itu di rumah sakit, entah itu di pos kesehatan ya, di klinik, entah itu di pelabuhan, di terminal, atau di tempat-tempat lain. Inilah tentunya kita perlu memberikan apresiasi pada mereka-mereka ini sebagai bentuk kepedulian kita, bentuk apresiasi kita kepada ya relawan-relawan atau tenaga kesehatan yang tetap berjaga pada saat kita panjenengan itu bisa bersilaturahim dengan aman dan nyaman. Dan kadang-kadang ya justru ya pada saat mereka itu ya tidak boleh cuti ya, mereka harus tetap jaga di rumah sakit ya, tetap jaga di klinik, di pos kesehatan untuk bagaimana kalau ada kasus-kasus yang tidak diinginkan. Karena boleh jadi ya, karena memang namanya Lebaran itu kan identik dengan acara makan-makan ya. Itu sangat mungkin sekali, sangat berpotensi terjadi keracunan seperti itu ya.
atau mungkin penyakit-penyakit mendadak yang harus segera mendapatkan pertolongan di rumah sakit. Ini. Kemudian berikutnya bahwasanya juga bisa saya tambahkan di sini, kan ini sekarang adalah era kartu Indonesia Sehat atau kartu BPJS itu ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang harus pulang ya, tolong jangan dilupakan ya, bahwa itu kartu identitas. Ya, baik itu KTP atau kartu KIS ya. Sehingga kita tuh dalam perjalanan nanti ada sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan, nanti kita tinggal menyodorkan kartu identitas kita atau kartu KIS kita. Bisa KIS, bisa KTP. Itu insya Allah nanti akan bisa sangat membantu kalau terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan dalam hal kesehatan kita. Kemudian menjaga kesehatan bisa dimulai dari diri sendiri ya. Saat kita tuh mudik, insya Allah mungkin dari kita ada yang mudiknya mungkin hanya jaraknya pendek, ada yang jaraknya jauh ya. Terutama Jawa ini menjadi sentralnya ya, gitu. Jadi mungkin saudara kita ada yang dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Sulawesi ya, atau dari Jakarta, atau dari Bali, Madura, Bangkalan seperti itu. Mereka tumplek-blek ke Jawa. Maka bisa kita lihat fenomena mudik lebaran itu ya, kalau saat H-7 ya sampai dengan hari H itu, rata-rata betapa kepadatan tol ya dari arah Jakarta ke arah timur itu loh, ke arah Jawa Tengah. Itu hampir pasti. Sedangkan dari arah timur atau dari arah Jawa Tengah ke arah Jakarta itu mungkin sepi seperti itu. Ya. Inilah yang mungkin ya inilah fenomena tahunan yang menjadi perhatian daripada pemerintah kita. Nah, untuk diri kita pribadi, diri kita sendiri, bagaimana supaya kita tuh bisa menjaga kesehatan kita ya dan keluarga kita saat mudik. Insya Allah karena kita tuh memang niatnya juga silaturahim ya, suatu budaya ya, adat yang bagus ya, untuk bertemu dengan saudara, itu juga perlu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya dalam safar perjalanan untuk mudik itu, apapun itu. Yang pertama yang bisa kita siapkan adalah supaya perjalanan kita saat mudik itu bisa berjalan dengan baik dan lancar, yaitu sebelum mudik periksa kesehatan terlebih dahulu. Ya, jika kita tuh memiliki riwayat atau keluhan terhadap penyakit tertentu, jangan abaikan. Meski kita tuh merasa sehat dan prima, maka inilah perlunya cek kesehatan. Ya, cek kesehatan berkala itu lebih bagus. Baik untuk diri kita pribadi, keluarga kita, atau mungkin driver kita boleh jadi, atau seandainya kita tuh dalam perjalanan juga harus membawa orang tua kita yang sudah lanjut usia. Ini juga perlu diperhatikan ya. Mungkin perlu dibawa ke dokter dulu atau ke klinik dulu. Atau kalau di rumah punya alat kesehatan sederhana bisa ditensi dulu. Itu. Dicek kadar gula darahnya dulu, bagaimana tinggi atau tidak. Juga diperiksa obat-obatnya dibawa atau tidak. Ini yang perlu kita persiapkan agar kita tuh bisa nyaman dalam perjalanan. Dan memang ya kalau kita tuh safar itu ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Ya. Tapi rata-rata kita mungkin karena dari jiwa keimanan kita, bahasanya itu pertama iman-iman, masuk puasa setahun sekali aja harus batal, nanti mengganti di hari yang lain. Kadang-kadang mengganti di hari yang lainnya itu pun juga nanti juga rekoso, bahasa seperti itu, jadi lebih susah. Maka dalam perjalanan pun kalau kita tuh memang kuat, fisik kita kuat, dalam safar pun kita tetap bisa berpuasa. Itulah salah satu ya kehebatan daripada syariat agama ini. Jadi tentunya agar dalam perjalanan itu bisa tetap sehat dalam berpuasa, ya kita perhatikan ya sejak dari awal, sejak kita tuh berangkat supaya tetap sehat dalam perjalanan itu. Kemudian yang kedua, siapkan obat-obatan pribadi yang kita butuhkan selama perjalanan maupun di tujuan. Ya, jadi ini kayak seperti hanya kalau kita tuh mau umroh atau haji ya dalam perjalanan.
Kalau umroh 9 hari, ya haji mungkin hampir 40 hari ya. Kita juga perlu ya, kalau kita tuh memang berniat mau di kampung itu sekian hari ya, kita bisa siapkan obat-obatan ya. Atau kalau kita merasa cukup dengan bawa kartu KIS, KTP, ya nanti bisa datang ke klinik terdekat atau mungkin dokter langganan kita yang di kampung. Karena rata-rata kita itu juga kalau fenomena yang saya ketahui ini ya, mereka itu ya sekalian mudik, sekalian sowan ke dokternya masing-masing, seperti itu ada. Itu ya. Yang ketiga, ya jika mudik menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan umum, periksa kondisinya terlebih dahulu agar layak jalan dan tidak membahayakan penumpang dan mobil lainnya di jalur mudik. Ya nih, jadi inilah. Jadi kendaraan kita pun juga harus perlu kita lihat layak jalan atau belum ya. Bensinnya bagaimana, rodanya bagaimana, sudah mulai tipis atau belum, sudah mulai butak atau belum ya. Kemudian juga olinya bagaimana, mungkin juga yang lain-lain perlu dicek. Inilah supaya kita tuh nanti bisa aman dan nyaman dalam perjalanan. Nih, karena memang rata-rata namanya kecelakaan itu hampir tiap tahun ada. Baik yang hanya korban luka ringan ataupun sampai dengan meninggal. Nah, jadi nanti kan kalau sampai dengan meninggal kan sesuatu yang sebenarnya tidak kita kehendaki seperti itu. Maka kita maksimalkan ikhtiar kita untuk bisa menjaga kesehatan, ya, menjaga keselamatan selama dalam perjalanan dari sisi kendaraan kita. Yang keempat, jaga makanan agar terhindar dari berbagai penyakit. Nah ini, ya, jaga makanan. Karena boleh jadi kita perjalanan jauh, mungkin berapa jam ya, 12 jam, setengah hari. Kadang-kadang kita tuh harus jajan di luar, ya, jajan selama di jalan di rest area. Itu tentunya kita harus melihat kondisi kita. Tentunya hal yang bisa kita secara garis besar ya, hindari makanan pedas dan bersantan. Nah supaya gitu nanti biar tidak memicu nanti mungkin ya gangguan pencernaan selama perjalanan, atau nanti memicu mual atau mabuk dalam perjalanan karena terlalu penuhnya perut gitu ya. Dan tentunya juga diperbanyak makan buah-buahan terutama untuk driver atau pengemudi. Ya, nah dari buah-buahan nanti pertama membawa segar, keduanya juga sebagai kecukupan cairan dari buah itu. Ya bisa berupa jeruk, bisa berupa pisang, mangga, belimbing atau apel. Ya. Kemudian juga kurangi makanan tinggi kalori dan lemak agar stamina selama berkendara tetap terjaga. Ya, karena kalau nanti kondisi makanan tinggi kalori dan lemak, ya kemungkinan nanti habis makan bisa ngantuk dalam perjalanan. Bagi driver tuh ya mungkin cukup membahayakan ya. Atau kalau seandainya nanti bisa joinan, bisa saling gantian itu insya Allah lebih ini. Bisa gantian saling menggantian dalam mengendarai, dalam menyopiri ya, nanti akan lebih mudah atau lebih aman. Biasanya seperti itu. Kemudian istirahat yang cukup ya ini supaya mencegah timbulnya penyakit dan tidak fitnya tubuh. Ya, karena istirahat adalah satu keniscayaan, tubuh kita juga butuh ada haknya. Ada hanya untuk diistirahatkan. Maka kenapa kalau memang dalam mudik itu ya kita harus bawa driver atau kita sendiri juga bisa sebagai driver ya, itu bisa gantian. Di mana kita sama-sama lelah istirahat ya di tempat rest area itu. Atau juga di pinggir jalan, atau mungkin bisa di pom bensin, atau mungkin bisa dimampir ke masjid sekalian sholat seperti itu. Jadi setidaknya kita tuh untuk yang standar istirahat setiap 4 jam sekali untuk pengendara mobil, yaitu 4 jam sekali untuk pengendara mobil dan 2 jam sekali untuk pengendara motor. Ya, ini. Karena kadang-kadang kita juga melihat ya di TV itu bagaimana saking semangatnya untuk mudik ya, sampai dengan Masya Allah itu bawa motor, suami istri, anaknya 3, motor, masih belum bawa barang bawaan, banyak itu kan membahayakan. Jadi tentunya ini yang perlu diperhatikan hal seperti ini. Dan yang bisa bawa motor mungkin hanya suaminya itu loh. Jadi tiap 2 jam mungkin istirahat ya.
dan peregangan tubuh antara 10 sampai 15 menit ya. Bisa di pom bensin sambil ngisi BBM atau nanti di mana di masjid nih, atau di rest area bagi pengendara mobil. Ini beberapa hal yang bisa kita lakukan. Kemudian berikutnya menjaga emosi dan konsentrasi selama perjalanan agar dapat memperhatikan rambu-rambu lalu lintas selama berkendara. Macet dan waktu tempuh yang lama bisa memicu kelelahan fisik dan mental. Ada emosi juga nanti naik. Gitu ya. Karena betapa walaupun sudah lewat jalan tol pun ternyata juga karena memang volume kendaraan sangat tinggi, akhirnya terjadi kemacetan seperti itu. Belum nanti ada namanya fenomena bottleneck, ya karena pasar, karena mungkin ada keramaian, akhirnya terus menyebabkan jalan itu menjadi macet. Ini jaga emosi konsentrasi. Jadi seperti itu lebih kita menepi ya, menepi ke masjid atau ke pom bensin istirahat sampai nanti itu sampai nanti kita bisa istirahat ya. Toh ya. Seandainya pun kita harus terlambat sampai dengan di mana? Di rumah, karena kita sudah bisa berkoneksi lewat HP gitu ya. Kemudian jika lelah dan mengantuk jangan paksakan menyetir. Ini juga yang perlu bahaya, yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan jika lelah dan mengantuk jangan memaksakan diri, cari tempat istirahat untuk waktu istirahat ya, antara 10 sampai 15 sampai 30 menit. Jika perjalanan sakit, segera mencari pos kesehatan terdekat. Nih. Kemudian kendaraan tidak melebihi muatan yang layak, terutama jika menggunakan kendaraan roda 2 ini tadi ya. Bagaimana kita tentu harus tahu diri ya, jangan memaksa diri ya. Atau seandainya karena memang ya karena kondisi ya, tentunya jangan ngebut pelan-pelan itu ya. Kemudian untuk menjaga kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya ya. Membawa sendiri botol minum yang sudah diisi untuk mengurangi limbah plastik dan juga mengurangi kejahatan di jalan. Ya, karena kita tidak tahu, boleh jadi ada orang yang mungkin niat baik ya kepada kita ternyata terselubung di situ. Kita diberi minuman ternyata dikasih obat penenang atau obat tidur sehingga setelah kita nanti ngantuk barang kita semuanya habis diambil orang. Ya, perlu kita perhatikan juga dari diri kita. Yang kemudian juga mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum makan ini. Jadi namanya CTPS ya, cuci tangan pakai sabun. Itu sebenarnya satu budaya ya yang tidak hanya kita lakukan saat Covid ya. Pada saat-saat kondisi seperti ini pun tetap harus kita budayakan. Karena apa? Karena kita tidak tahu tangan kita tuh tidak steril ya. Makanan-makanan sekitar kita tuh juga belum tentu ini ya. Boleh jadi makanannya bersih. Tapi karena cara kita tuh makan dengan tangan yang tidak cuci tangan dulu, akhirnya nanti bakteri masuk. Maka kenapa mungkin kasus-kasus paling banyak dalam perjalanan itu apa? Ya mungkin diare atau bahasanya traveler diare. Jadi diare yang terjadi karena dalam masa perjalanan. Itu yang mungkin akan sangat banyak terjadi diri kita kalau kita itu kurang menjaga kebersihan, terutama kebersihan tangan kita saat kita tuh menyentuh atau menyuapkan makanan ke dalam mulut kita. Ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan ya untuk kita tetap sehat dalam perjalanan. Nanti di sesi kedua akan kita sampaikan tentang tips aman saat Lebaran. Begitu Mas Tommy dan Pak Muhammad. Ya. Baik pemirsa, kami sampaikan di line telepon, silakan Anda nanti bisa bergabung di 02716793.000, SMS dan juga di WA kami di 08112553.000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan klinik kita siang hari ini. Masih bersama Dr. Muhammad Amrullah, nanti kita akan lanjutkan tips menjaga kesehatan saat mudik dan lebaran. Baik dok, ini yang aman apa yang dikonsumsi saat lebaran? Kelihatannya itu kelas berat dan beresiko tinggi kelihatannya.
Silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi kalau tadi kita sudah menyampaikan tips menjaga kesehatan selama mudik, sekarang kita nanti mencoba ya menyampaikan tips sehat mengkonsumsi hidangan Lebaran. Ya, karena memang Lebaran itu memang identik dengan berbuka atau makan-makan tuh. Maka kenapa hari raya Idul Fitri itu kan memang kita tidak boleh berpuasa atau haram berpuasa. Karena memang kita sudah dibolehkan untuk berbuka. Dan biasanya dalam rangka seperti itu ya juga kumpul keluarga, silaturahim keluarga besar, biasanya makanan itu melimpah ya. Boleh jadi mungkin hampir di setiap keluarga Indonesia itu ya saat Lebaran itu mereka bersemangat untuk memberikan yang terbaik untuk anggota keluarganya. Maka sekarang ini sangat dimudahkan sekali ya, mungkin satu keluarga boleh jadi ya mungkin rata-rata sama ya, keluarga kita pun juga seperti itu. Banyak urunan ya. Iuran untuk satu keluarga sebanyak 50 sampai 100 orang. Terkumpul uang 10 juta apa itu. Masya Allah, 10 juta itu kalau untuk satu keluarga dengan anggota 100 orang itu sudah sangat melimpah itu ya. Maka biasanya juga kita tuh yang kita makan apa? Hal-hal yang memang berisiko, entah karena memang tinggi gula ataupun tinggi kolesterol. Maka juga kalau kita lihat ya di Lebaran di Indonesia ini ataupun di Jawa khususnya, jadi hari raya Idul Fitri itu identik dengan makanan yang lezat. Ya, entar nanti mungkin opor ayam, bukan juga rendang, berjalan juga nanti sate atau tengkleng atau nanti ya apalah ya. Itu juga makanan ringan lainnya seperti kue nastar dan sebagainya. Namun demikian perlu diingat bahwasanya makanan dengan tinggi kalori tersebut ya, kalau tidak kita batasi itu akan menimbulkan masalah kesehatan yang cukup serius ya. Maka ada baiknya bagi bapak-bapak, ibu-ibu ya terutama yang masih yang sudah menjelang tua itu ya, akan lebih baik kalau sebelum hari H Lebaran itu ya untuk menjaga sesuatu kita perlu cek lebih bagus, cek kesehatan. Yang paling umum yang adalah cek tensi ya, kemudian gula, asam urat sama kolesterol. Nah, di situ perlu dicek sehingga kita nanti pada saat hari H Lebaran di mana banyak hidangan melimpah, kita bisa pilih-pilih. Oh ini kolesterol tinggi, oh ini gula tinggi, oh ini kadar garamnya tinggi ya, sehingga kita bisa mencocokkan dengan diri kita. Kalau tentunya kalau kita kolesterol tinggi atau mana-mana berlemak kita batasi. Kalau kadar gula darah kita tuh tinggi, ya tentunya seperti hanya sirup ya, seperti minuman makanan dengan manis ya itu perlu kita batasi juga. Atau seandainya tensi kita tuh cenderung tinggi ya kita juga bisa batasi makanan darah yang sifatnya tuh asin seperti itu. Ini jadi kita tuh perlu bijaksana dalam menyikapi Lebaran ini. Bagi yang kalau yang normal-normal saja yang masih sehat masih muda tuh insya Allah nggak masalah itu ya. Tapi yang sudah sepuh ya kita bisa tadi membatasi diri kita. Maka di sini tadi saya sampaikan bagaimana agar kita itu bisa mensiasati makanan yang tinggi lemak dan tinggi kolesterol itu utamanya ya, tinggi gula juga. Maka kita cek dulu kesehatan kita. Bagaimana agar kita nanti tetap sehat dalam menghadapi hidangan Lebaran itu. Kemudian yang bisa kita sampaikan beberapa tips sehat mengkonsumsi hidangan Lebaran. Antara lain yang pertama tetap batasi makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jadi kita mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Ya. Kalau sesuai keinginan ya apapun nanti bisa masuk. Karena memang namanya kalau ngendikan Nabi itu kan penyakit itu dimulai dari perut, gitu ya, dari pencernaan kita. Jadi semua makanan yang masuk ke dalam perut itu ya entah itu yang kalau dalam kondisi ini adalah yang tinggi gula, tinggi protein, ya tinggi kolesterol, tinggi lemak itu kan nanti berisiko terhadap kesehatan kita. Jadi maka jangan hanya karena keinginan kita ingin mencoba seluruh
kue dan makanan yang ada dikonsumsi. Gitu. Kalau seandainya kita ingin seperti itu nanti bisa kita tunda. Insya Allah setiap rumah juga ada kulkas, ada freezer ya. Itu bisa kita tunda dulu, kita masukkan dulu ya. Saat nanti kita tuh memang benar-benar ingin, nanti bisa kita keluarkan, gitu ya. Kemudian menaati jadwal makan berat 3 kali sehari ya ini. Dengan diselingi dengan 3 kali makanan ringan. Ini mungkin sekarang ini juga sudah agak bergeser juga sebenarnya. Makan berat 3 kali sehari itu bagi orang-orang dengan kondisi kolesterol tinggi ataupun gula tinggi itu sudah hampir tidak mungkin gitu loh. Boleh jadi mereka hanya sekali makan itu. Sudah nggak relate lagi. Ya, ya. Hanya sekali pun sudah was-was gitu loh. Ya jadi seandainya tetap harus 3 kali itu lihat ini juga tentunya jumlahnya seberapa. Itu perlu harus ditakar, dikurangi, kondisikan dengan kondisi tubuh kita. Kalau makanan ringan ya monggo silakan juga, tapi juga tetap dilihat kondisi tubuh kita. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah mengkonsumsi air putih yang cukup ya. Yang cukup. Jadi secara garis besar kecukupan air putih bagi tubuh itu ya, kecukupan cairan itu kalau rumus secara umum itu 30 cc per kilogram berat badan. Itu rumus yang sederhana. Jadi kalau berat badan kita itu 50 gitu ya, berarti kecukupannya ya 30 cc kali 50 kilo. Berarti berapa? 1,5 liter. Ya. Itu harus sehari tercukupi itu. Karena itu nanti akan untuk merehidrasi tubuh kita juga untuk memperlancar metabolisme di dalam tubuh kita. Karena kalau kita nanti kekurangan cairan tubuh yang mungkin fenomena yang bisa kita lihat dari diri kita, terutama saat puasa seperti ini, coba nanti kita lihat, coba dilihat urin panjenengan masing-masing. Rata-rata kita tuh puasa seperti ini, udara panas seperti ini, nanti menjelang atau setelah jam 12, ya, urin kita sudah sangat pekat, kuning gitu. Ya. Itu sebenarnya salah satu tanda daripada ini kita tuh mulai ada kekurangan cairan, ada dehidrasi. Nah maka ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kenapa salah satu sunnah daripada berbuka puasa itu apa? Mendahulukan makanan yang tidak dimasak dengan api juga dengan seteguk air. Ya ini juga penting untuk merehidrasi tubuh kita. Kemudian yang keempat, mengunyah makanan secara perlahan. Ini juga penting. Jadi gini Bapak semuanya. Jadi mengunyah itu satu hal yang sebenarnya itu sangat bagus untuk pencernaan kita. Karena semakin banyak kita tuh mengunyah, maka akan semakin banyak enzim yang keluar, enzim pencernaan yang keluar di daerah area rongga mulut kita. Terutama enzim amilase itu kan nanti akan sangat memudahkan pencernaan itu bisa dicerna di dalam lambung kita. Maka kalau bahasa medis itu mengunyah sebanyak 33 kali, juga tidak ada salahnya, tapi rata-rata kita tidak sabar, terlalu lama itu ya. 3 kali. 3 kali aja sudah langsung lep seperti itu ya. Tapi untuk orang-orang yang sakit ya itu bisa dinikmati di situ itu. Atau kalau kita yang punya waktu yang agak lama, bisa kita mengkonsumsi makanan seperti itu. Yang kelima, tetap aktif bergerak dalam melakukan aktivitas fisik ringan. Minimal 30 menit sehari. Nah ini. Nah pas sekarang ini kita masih bisa atau tidak, coba kita perhatikan di kita masing-masing. Rata-rata fenomena generasi zaman now ya, Gen Z itu kan rata-rata pribon sudah malas gerak atau mager bahasanya itu. Asik di kamarnya masing-masing dengan HP-nya, dengan gadgetnya ya, akhirnya malas gerak. Padahal gerak itu penting, walaupun hanya sekedar mungkin di rumah ya, di halaman nyapu ya, atau mungkin olahraga lebih bagus bersepeda, atau ya sekedar ini berkebun, mencabuti rumput-rumput di halaman rumah kita. Itu juga salah satu fenomena yang untuk bagaimana aktivitas fisik ringan yang bisa kita lakukan. Ini 5 hal yang bisa kita bisa kita lakukan untuk menjaga, untuk mengkonsumsi hidangan lebaran supaya kita tuh tetap bisa sehat. Kemudian bahwasanya terjaganya kesehatan selama masa lebaran adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Karena hanya dengan demikian kita dapat bersilaturahim dengan keluarga secara sehat dan nyaman.
Ya, jadi bagaimana jangan sampai kita nanti saatnya silaturahim ternyata kita malah disilaturahimi dalam posisi kita tuh sakit atau terbaring sakit atau malah harus sampai dengan diinfus ya di rumah sakit. Ini kan satu hal yang sehingga spirit silaturahim itu nanti akan akan hilang pada saat ini, pada saat lebaran seperti ini. Kemudian tetap terapkan ya perilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan hidangan lebaran. Ya, dan penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum 8 gelas per hari. Kalau 8 gelas per hari itu kalau seandainya satu gelas itu 200 cc ya berarti insya Allah sudah cukup ya. Berarti 1,5 liter untuk berat badan kisaran itu tadi kisaran 50-an kilogram ya. Itu sudah mencukupi. Kalau seandainya lebih pun insya Allah juga tidak apa-apa, asal nanti sistem daripada urinaria kita itu juga lancar, sehingga kalau kita nanti banyak minum, otomatis nanti juga akan banyak berkemih. Tapi itu juga bagus, karena apa itu untuk bisa menggelontor ya endapan-endapan atau kristal-kristal yang ada di saluran kemih kita. Dan juga kembali lagi saya sampaikan bahwasanya ya ini tadi cuci tangan sebelum makan hidangan lebaran ini penting. Jadi Bapak Ibu semuanya yang perlu kita perhatikan, jadi cuci tangan itu dengan air mengalir itu lebih bagus ya daripada dengan air di dalam mangkok ya, atau dengan sekedar dengan tisu atau sekedar dengan hand rub ya. Coba inilah kalau kita tahu mau belajar hikmah daripada wudhu itu ya, bagaimana dalam wudhu pun ternyata kita awal dengan apa? Saya kita awal dengan bismillah juga awalnya apa? Dengan mencuci tangan gitu loh, membasuh tangan. Itu jadi dalam syariat wudhu itu bisa kita bawa dalam aktivitas keseharian kita. Tidak terkecuali dalam hal saat kita tahu mau makan. Kelihatannya hal yang sepele ya. Ternyata cuci tangan ini sudah diakui oleh WHO ya, bahwasanya sampai dengan urusan mencuci tangan pun ada urutannya. 6 langkah cuci tangan yang benar-benar bisa membuat kita tuh bisa higienis ya, bisa terbebas dari kuman-kuman yang nantinya kalau masuk ke dalam pencernaan itu bisa akan membahayakan. Maka tidak ada salahnya ya kalau kita mungkin berkumpul keluarga banyak ya, kita tuh harus makan bareng-bareng gitu ya, untuk menjaga jangan sampai kita nanti terkena masalah pencernaan. Kita tuh makan dengan sebelum makan cuci tangan dengan air mengalir, itu lebih bagus, lebih sehat, lebih higienis daripada hanya dengan sekedar ya air dalam mangkok ya, ataupun dengan wijian bahasa kita ya, atau dengan tisu, atau dengan hand scrub atau hand sanitizer itu. Dan insya Allah dengan air mengalir itu adalah cara mencuci tangan terbaik. Syukur bisa dengan sabun itu juga lebih baik ya, untuk mencegah kuman-kuman. Kemudian yang terakhir ya, segera lakukan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala penyakit selama berkunjung ke kampung halaman ya, agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin ya. Ini yang perlu juga kita perhatikan, karena boleh jadi kadang-kadang ini juga ya, kita di rantau ternyata pulang sudah bawa penyakit itu loh, dan kita di kampung ternyata ketemu dengan dokter yang kita ingini. Seperti itu juga silakan saja, nggak apa-apa ya, itu malah lebih bagus. Jadi kita tuh selama dalam perjalanan, selama di kampung halaman tetap bisa terjaga kesehatan kita bisa konsultasi dengan dokter kita yang lebih ya sudah kita kita cocoki bacaan seperti itu, dan kita tetap bisa terjaga kondisi kesehatan kita selama di kampung. Tentunya obat-obatan ya yang memang sudah kita biasa minum ya, itu diminum. Jadi jangan ada semacam kekhawatiran nanti kalau minum obat terus-terusan jangka panjang nanti ginjalnya kena, organ yang lain kena. Insya Allah obat itu selama dalam pantauan dokter aman. Nah ini, nah masalahnya itu kadang-kadang kita tuh membabi buta ya, hanya ini konsumsi obat sendiri, merasa cocok nanti beli di apotek sendiri,
Hanya kita nanti tidak bisa tidak bisa menimbang. Kita sudah minum obat berapa tahun toh? Oh, ternyata sudah sekian tahun, akhirnya terus tidak di luar pantauan dokter, akhirnya terus kita tanam menjadi organ kita yang kena, baik itu liver ataupun ginjal, itu yang kadang-kadang kita khawatirkan. Terima kasih itu saja dari kami Mas Tommy, mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa TV dan radio. Ya. Baik Dok, kami sampaikan terima kasih atas tips-tipsnya. Semoga semuanya tangguh dan tabah melaksanakannya. Iya. Karena 1 pekan ya rata-rata Iya, itu iya, penuh iya. dengan Iya. kemurahan, Kemurahan. kelimpahan berkah dari saudara kita. Terima Berkah kasih. puasa dan lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan klinik kita siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.